Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ade Salma Betui selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mendengarkan dan menjelaskan penjelasan hari ini dalam suasana pembelajaran yang penuh dengan semangat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Adin Febrianto dari kelas RA16 semester 4. Pada kesempatan yang berharga ini, saya diberikan amanah untuk menyampaikan sebuah presentasi sebagai bagian dari tugas ulangan tengah semester mata kuliah perilaku keorganisasian. Adapun topik yang akan saya bahas adalah manajemen keorganisasian. Mengapa topik ini penting? Karena dalam dunia kerja maupun kehidupan berorganisasi, kemampuan dalam mengelola organisasi secara efektif dan efisien sangat menentukan keberhasilan suatu tujuan bersama. Manajemen keorganisasian mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengawasan terhadap sumber daya yang ada di dalam organisasi. Baik itu sumber daya manusia, waktu, maupun informasi. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya belajar bagaimana menjadi bagian dari organisasi, tetapi juga bagaimana berkontribusi secara aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, terstruktur, dan harmonis. Nah, melalui presentasi ini, saya berharap kita semua bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya manajemen dalam sebuah organisasi, seperti mampu mengaitkannya dengan situasi nyata yang mungkin kita hadapi di masa depan, baik dalam lingkup akademis maupun profesional. Nah, mungkin demikian pengantar dari saya. Ya, mari kita masuk ke pembahasan utama. Oke, di sini ada sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Apa sih itu sikap kerja? Nah, sikap kerja adalah cara seseorang memandang pekerjaannya. Bisa jadi positif atau negatif. Misalnya, ada orang yang semangat dan bangga dengan pekerjaannya. Ada juga yang merasa malas atau tidak suka. Nah, sikap ini dibentuk dari 3 hal. Yang pertama, kognitif, kepercayaan. Ini soal apa yang kita percaya tentang pekerjaan. Misalnya, kerja saya penting, atau atasan saya yang tidak adil. Nah, yang kedua, ada afektif, perasaan. Nah, ini soal perasaan kita. Misalnya, perasaan kita bisa jadi senang, puas, atau malas, stres saat bekerja. Nah, yang ketiga, perilaku atau tindakan. Ini kecenderungan kita untuk bertindak, seperti kita rajin, datang tepat waktu, atau malah sering bolos. Nah, apa itu selanjutnya kepuasan kerja? Apa sih kepuasan kerja? Kepuasan kerja berarti seberapa senang atau puas seseorang terhadap pekerjaannya. Nah, ini mencakup beberapa hal, seperti gaji, rekan kerja, atasan, lingkungan kerja, dan peluang untuk berkembang. Nah, untuk mengukurnya biasanya digunakan alat seperti Job Descriptive Index (JDI). Nah, menilai beberapa aspek pekerjaan seperti atasan, pekerjaan itu sendiri, gaji, dan lain-lain. Nah, ada juga Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), mengukur kepuasan dalam berbagai aspek pekerjaan secara lebih rinci. Nah, ada juga dampak kepuasan kerja. Nah, dampak kepuasan kerja itu terbagi 2, ada yang negatif, ada juga yang positif. Nah, yang positif itu seperti loyalitas, kinerja, kepuasan pelanggan. Nah, dan yang negatif bisa jadi turnover tinggi, absensi, dan bahkan terjadi konflik kerja. Nah, kemudian ada konsep motivasi. Definisi motivasi itu yaitu dorongan internal atau eksternal yang mengarahkan perilaku untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, teori-teori motivasi itu ada 2, ada X dan juga Y. Nah, yang X, manusia malas dan harus banyak diawasi. Sementara yang Y itu manusia kreatif dan dapat memotivasi diri dia sendiri. Nah, di sini juga ada teori keadilan Adams. Karyawan menilai keadilan input atau output. Nah, ada juga teori harapan Vrooms.
ada motivasi sama dengan harapan, instrumentalitas, dan valensi. Nah, ada juga aplikasi dalam organisasi seperti desain insentif yang adil, pengembangan karir, dan juga pemberian tanggung jawab. Nah, kemudian ada tipe-tipe tim dalam organisasi. Yang pertama, ada tim fungsional. Tim ini anggotanya biasanya berasal dari satu bagian atau departemen yang sama. Misalnya, semua dari tim pemasaran atau dari tim keuangan. Fokus mereka biasanya sesuai bidang masing-masing. Yang kedua, ada tim lintas fungsi. Isinya campuran dari berbagai departemen. Misalnya, ada orang dari pemasaran, produksi, dan IT dalam satu tim. Tujuannya biar bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, yang ketiga, ada tim virtual. Ini tim yang bekerja dari tempat yang berbeda-beda, seringkali lewat teknologi seperti Zoom, email, atau chat. Nah, mereka tetap bekerja sama walau tidak bertemu secara langsung. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada tim proyek. Dibentuk khusus untuk menyelesaikan proyek tertentu. Nah, kalau misalkan proyek itu selesai, biasanya tim ini akan dibubarkan. Nah, kemudian ada tahapan pembentukan tim. Yang pertama ada forming, tahap awal. Orang-orang biasa masih saling kenalan, bingung dengan peran masing-masing, dan cenderung lebih hati-hati. Nah, yang kedua ada storming, mulai muncul konflik atau perbedaan pendapat. Nah, ini wajar sih, karena setiap orang mulai menunjukkan karakter dan ide dia masing-masing. Nah, yang ketiga ada norming, tim mulai menemukan cara kerja yang enak dan membentuk aturan atau kebiasaan kerja yang disepakati bersama. Nah, yang keempat ada performing, tim sudah solid dan bisa bekerja secara efektif. Nah, dan semua juga sudah tahu peran masing-masing dalam bekerja sama dan berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir ada yang kelima dan yang terakhir ada adjuring. Nah, kalau timnya bersifat sementara, misalnya contohnya tadi tim proyek, maka setelah tugas selesai biasanya mereka akan dibubarkan. Nah, ada juga di sini peran individu dalam tim. Yang pertama, nah dalam tim tiap orang biasanya punya peran tertentu. Nah, adapun perannya itu yang pertama ada seperti leader, pemimpin yang mengarahkan dan memberi semangat. Yang kedua ada penggerak, orang yang mendorong tim untuk maju dan menyelesaikan tugas. Nah, ada juga si pemikir atau ya bisa dibilang si kreatif lah, yang sering muncul dengan ide-ide baru dan banyak solusi gitu. Nah, yang terakhir ada si penghubung, orang yang pintar menjalin hubungan dan mencari informasi atau bantuan dari luar. Kemudian ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi bukan cuma soal ngobrol, tapi punya fungsi penting di tempat kerja. Seperti yang pertama, informasi, untuk menyampaikan data, berita, atau pengetahuan yang dibutuhkan agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Yang kedua ada koordinasi. Nah, supaya semua bagian atau tim bisa bekerja selaras, tidak tumpang tindih atau saling salah paham. Yang ketiga ada motivasi. Kemungkinan yang baik bisa menyemangati karyawan dan membuat mereka merasa dihargai. Nah, yang keempat ada kontrol. Lewat komunikasi, aturan, standar kerja, dan evaluasi bisa disampaikan agar semua berjalan sesuai jalur. Nah, ada juga saluran komunikasi. Nah, ada dua jenis utama saluran komunikasi di tempat kerja. Yang pertama ada formal, ini jalur resmi seperti memo, laporan, rapat. Nah, informasinya jelas, terdokumentasi, dan biasanya bersifat penting atau resmi. Nah, yang kedua ada informal, ini komunikasi sehari-hari yang sifatnya santai, seperti obrolan saat istirahat, chat ringan, gosip kantor, ya meskipun kadang kurang sehat, tapi ini tetap terjadi. Nah, keduanya penting, asalkan digunakan dengan bijak. Ada juga teknologi komunikasi. Di zaman sekarang, teknologi sangat mendukung komunikasi, seperti email, chat, video call, memudahkan komunikasi jarak jauh dan juga cepat. Nah, tapi ada juga tantangan seperti salah paham lah.
karena tidak ada nada suara atau ekspresi wajah. Nah, ada juga keterlambatan respon atau gangguan teknis, seperti tidak ada sinyal, mati lampu, dan berbagai macam. Nah, ada juga cara mengatasi hambatan komunikasi. Nah, agar komunikasi berjalan lancar dan tidak salah paham, ada beberapa cara. Yang pertama, pelatihan komunikasi efektif, agar orang tahu cara menyampaikan pesan dengan jelas dan sopan. Kedua, ada budaya umpan balik yang terbuka, mendorong orang untuk memberi dan menerima masukan tanpa takut. Nah, yang terakhir ada kejelasan pesan dan bahasa. Pakai kata-kata yang mudah dipahami, hindari istilah rumit atau ambigu. Dan ada kepemimpinan. Perbedaan pemimpin versus manajer. Nah, pemimpin itu berfokus pada visi dan inspirasi, sedangkan manajer berfokus pada perencanaan dan pengendalian. Ada juga teori kepemimpinan, teori sifat, trait teori. Ya, pemimpin dilahirkan. Kemudian ada teori perilaku, Ohio dan Michigan Studies, perhatian pada tugas versus orang. Kemudian ada teori situasional, Hershey Blanchard, gaya pemimpin harus disesuaikan dengan kesiapan bawahan. Kemudian ada kepemimpinan transformasional, yaitu menginspirasi perubahan melalui visi, pengaruh ideal, motivasi, inspiratif, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Kemudian ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi adalah cara hidup di sebuah tempat kerja. Menurut Scan, budaya ini punya 3 lapisan. Nah, yang pertama ada artefak. Ini hal-hal yang bisa dilihat langsung. Misalnya, yang pertama ada logo perusahaan, seragam, dan desain kantor. Kemudian ada gaya rapat, bahasa sehari-hari di kantor, tapi meski terlihat. Nah, dan kita juga belum tahu langsung paham maknanya. Dan kemudian yang kedua, nilai-nilai yang dijunjung. Ini prinsip atau keyakinan yang dianggap penting. Contohnya seperti kami mengutamakan pelanggan, ataupun kerja tim lebih penting dari persaingan. Nah, kemudian yang ketiga ada asumsi dasar. Ini yang paling dalam dan tidak terlihat, seperti cara berpikir atau kepercayaan yang sangat mengakar. Misalnya, percaya bahwa perubahan itu selalu perlu, atau atasan harus dihormati tanpa banyak tanya. Nah, kemudian ada tipe budaya organisasi. Ada 4 tipe utama budaya organisasi. Yang pertama itu klan. Suasana kerja yang hangat, seperti keluarga, fokusnya kerjasama, loyalitas, dan perhatian terhadap karyawan. Nah, ini cocok untuk perusahaan kecil atau startup. Kemudian ada adhokrasi, organisasi yang fleksibel dan senang mencoba hal baru, sangat mendukung kreativitas dan eksperimen, cocok untuk industri teknologi atau desain. Kemudian yang ketiga ada market, fokus pada hasil, target, dan persaingan. Karyawan didorong untuk perform maksimal, umumnya diterapkan di perusahaan dengan orientasi bisnis tinggi. Kemudian yang keempat ada hierarki, mengutamakan aturan, prosedur, dan stabilitas. Struktur jelas dan setiap orang tahu perannya, cocok untuk instansi pemerintah atau organisasi besar. Kemudian ada cara membangun budaya organisasi yang positif. Nah, budaya yang sehat tidak muncul begitu saja, namun perlu dibangun. Bagaimana cara membangunnya? Nah, yang pertama ada teladan dari pemimpin. Pemimpin harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai yang diinginkan. Kalau ingin budaya kerja jujur, pemimpinnya juga harus jujur. Nah, kemudian ada sistem penghargaan. Beri penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan sikap sesuai budaya organisasi. Misalnya kerjasama, inovasi, atau integritas. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, sosialisasi karyawan baru. Sejak awal masuk, karyawan harus diberi pemahaman tentang nilai-nilai dan kebiasaan dalam organisasi. Oke, selanjutnya ada komitmen organisasi. Nah, faktor yang mempengaruhi komitmen yaitu ada kepemimpinan, budaya organisasi, keadilan organisasi, dan kesesuaian nilai pribadi dengan nilai organisasi. Kemudian ada mengembangkan komitmen.
Nah, mengembangkan komitmen ini melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, jaminan pengembangan karir, dan pengakuan serta juga penghargaan. Karena pembahasan telah usai, mungkin selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi yaitu keberhasilan organisasi bergantung pada pemahaman perilaku manusia dalam konteks kerja, dan juga kepada sikap, motivasi, komunikasi, kepemimpinan, budaya, dan komitmen saling terkait dan membentuk iklim organisasi. Dan juga ada investasi dalam pengembangan perilaku organisasi, menghasilkan kinerja tim dan individu yang lebih baik, serta lingkungan kerja yang lebih sehat. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai topik manajemen keorganisasian. Saya berharap apa yang telah saya paparkan dapat memberikan manfaat, menambah pemahaman kita bersama, serta menjadi bekal dalam memahami dinamika organisasi, baik dalam konteks akademik maupun dunia kerja di masa mendatang. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi materi maupun penyampaian. Oleh karena itu, saya mohon maaf atas ketidaksempurnaan saya. Saya Muhammad Alin Febrianto pamit undur diri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.